Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang benarkah ada seseorang yang bisa berubah wujud saat sedang mempraktekkan ilmu hitamnya. Nah, kalau orang di zaman dahulu memang benar adanya dan banyak sekali hal-hal tersebut. Tapi di era sekarang yang serba maju, serba canggih, serba teknologi, ya, tentu hanya segelintir orang yang mampu melakukan hal tersebut. Nah, kita balik pada sebuah tradisi di masa lampau, di mana masih banyak sekali orang yang melakukan hal tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang mempraktekkan ilmu hitam sampai bisa berubah wujudnya dalam bentuk suatu makhluk tertentu itu adalah dan digunakan sebagai pesugihan atau cara cepat untuk mendapatkan harta, tahta, dan kekayaan. Namun gini, dalam tradisi bahwasanya ada beberapa orang di satu keluarga, misalnya nih, saya punya 5 anak. Nah, 2 anak saya pergi ke tempat pesugihan dan mencari pesugihan hitam, baik pesugihan babi ngepet atau tuyul misalnya, kayak gitu. Ini contoh. Nah, dua-duanya ini tidak akan bisa bersama-sama melakukan pesugihan itu. Karena apa? Karena pengapesannya itu akan kelihatan. Maka dari itu, yang bisa hanya salah satu. Jadi di dalam lingkup keluarga, pasti akan ada satu keluarga yang paling menonjol. Saya dari kelima anak saya, di satu anak saya itu nanti akan ada yang menonjol. Maksudnya hartanya luar biasa sekali, sampai turun ke anak-anaknya. Kayak gitu. Nah, yang lainnya itu seperti kayak jauh sekali perbedaannya. Nah, inilah segelintir kisah dari orang yang memang menggunakan pesugihan dan sampai merubah wujud saat mempraktekkan ilmu hitamnya. Namun tentu saja ilmu hitam itu pasti ada beberapa proses dan memerlukan persyaratan-persyaratan khusus yang memang sangat sulit untuk didapatkan. Dan bahkan kalau orang yang dalam pikirannya masih rasional, pikirannya masih sayang kepada anggota keluarga, sayang kepada yang lainnya, tentu tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi kalau rasional sudah buntu, maka dia akan melakukan segala cara agar harapan dan angan-angannya bisa tercapai. Baik itu melakukan tumbal, harus melakukan ini, harus telanjang, harus berenang dengan apa gitu, pasti akan dilakukan. Bertapa sampai beberapa hari, kayak gitu, pasti akan dilakukan. Tapi kalau di era sekarang tidak. Di era sekarang orang-orang sudah pintar. Banyak yang hanya menggunakan sarana penglaris saja. Tujuannya apa? Tujuannya pertama, tidak terlihat atau tidak begitu mencolok. Kedua, tidak mengorbankan anggota keluarganya, tidak membahayakan anggota keluarganya. Nah, dan juga aman. Nah, misalnya nih, yang banyak sekali diamalkan atau digunakan oleh kebanyakan orang, baik pedagang atau pebisnis, yaitu sarana penglaris dan pengasihan umum. Nah, ini simpel sarana ini, tapi dampaknya cukup besar. Kalau sarana penglaris nih, misalnya dagangannya yang biasa aja, dia menggunakan sarana penglaris dengan bantuan jin penglaris. Jin penglaris itu adalah jin peludah yang meludah di makanan yang ada di warung tersebut, dan makanan itu nanti akan menjadi sangat enak sehingga banyak orang-orang yang mampir ke tempat tersebut dan puas dengan hidangan tersebut, sehingga tempat itu menjadi ramai.
Kemudian ada lagi jin wanita. Jin wanita ini berupa bentuk apa saja. Ini biasanya digunakan oleh pembisnis agar membuat dia menjadi nyaman dan merasa segan ketika Anda muncul di dalam lingkup rapat misalnya, dan Anda mengutarakan apa yang ingin Anda sampaikan kepada audien. Si audien ini mendengar dan nyaman dan tertarik dengan usulan yang Anda sampaikan. Karena apa? Si jin yang membantu ini membuat diri Anda tampak bersinar, membuat diri Anda tampak meyakinkan, sehingga orang-orang itu sampai menjalin bisnis dengan diri Anda. Seperti itu. Nah, kiranya cukup ya video saya terkait apakah ada orang yang bisa berubah wujud saat mempraktekkan ilmu hitamnya. Jawabannya adalah ada, dan sampai saat ini masih ada, meski hanya segelintir orang yang mampu melakukannya. Salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.